Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Febi Masari, NIM 2304011956. Di sini saya mewakili kelompok 10 yang beranggotakan saya dengan teman saya satunya yang bernama Siva Dewi Garunisha dengan NIM 2304019148. Di sini saya akan mencontohkan pembelajaran daring mata pelajaran pendidikan Quran Hadis kepada peserta didik Madrasah Ibtidaiyah. Langsung saja kita ke videonya. Halo, assalamualaikum anak-anak. Kita bertemu lagi di pembelajaran kali ini dalam pembelajaran Quran Hadis. Bagaimana kabarnya semua? Baik? Baik, alhamdulillah. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita bisa bertatap muka melalui pertemuan kali ini dengan Zoom meeting. Untuk mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya anak-anak. Ya, yang bukan kemarin. Yo, Wahid, Isnen, Salasa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kawan duduk manis, kita berdoa. Mari kita berdoa sebelum belajar. Wahid, Isnen, Salasa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagus. Sebelum kita masuk ke materi, kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita membaca bersama ya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita di sini akan mempelajari tentang surat Al-Alaq. Sebelumnya kita sudah mempelajari surat. Bentar, buka dulu. Sebelumnya kita sudah mempelajari surat Atin ya anak-anak. Baik. Sekarang kita akan mempelajari surat Al-Alaq. Baik, di sini kita membahas Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mari kita baca. Ibu yang baca dulu, nanti kalian menirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu bunyi dari Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di sini Ibu akan menampilkan PowerPoint mengenai materi tersebut. Apa tuh surat Al-Alaq itu? Surat Al-Alaq berasal dari bahasa Arab yang berarti segumpal darah. Terus surat Al-Alaq merupakan surat ke-96 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 19 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Ayat 1 sampai 5 ya yang kita bahas saat ini merupakan ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan, yaitu pada waktu Nabi Muhammad bertafakur di Gua Hira. Surat ini dinamakan Al-Alaq atau yang artinya segumpal darah, diambil dari perkataan alaq yang berada pada ayat 2 dalam surat ini. Surat ini dinamai juga dengan Iqra atau Al-Qalam. Terus selanjutnya yaitu surat Quran ayat 1 yang artinya bacalah dengan nama Tuhan yang menjadikan. Maksudnya adalah ayat di atas tidak menyebutkan objek bacaan, maka dari itu kata Iqra digunakan dalam arti membaca, menelaah,
menyampaikan, dan sebagainya. Dan karena objeknya bersifat umum, maka objek tersebut mencakup segala yang dapat terjangkau, baik yang merupakan bacaan suci yang bersumber dari Tuhan maupun bukan, baik yang menyangkut ayat-ayat yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang ayat kedua yang berbunyi khalaqal insana min alaq, artinya menjadikan manusia dari segumpal darah. Artinya menjadikan dari segumpal darah salah satu cara yang ditempuh oleh Al-Quran untuk mengantar manusia menghayati petunjuk Allah adalah memperkenalkan jati dirinya, antara lain dengan menguraikan proses kejadiannya. Dalam ayat ini Allah mengungkapkan cara bagaimana ia menjadikan manusia, yaitu manusia sebagai makhluk yang mulia dijadikan Allah dari sesuatu yang melekat dan diberinya kesanggupan untuk menguasai segala sesuatu yang ada di bumi ini, serta mendudukannya untuk keperluan hidupnya dengan ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Lalunya ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram, artinya bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kembali nasibnya untuk membaca, karena bacaan tidak dapat melekat pada diri seseorang kecuali dengan mengulang-ulangi dan membiasakannya. Maka seakan-akan perintah mengulangi bacaan itu berarti mengulang-ulang bacaan yang dibaca. Dengan demikian isi bacaan itu menjadi satu dengan jiwa Nabi SAW sesuai dengan maksud firman Allah dalam ayat yang lain. Ayat keempat, alladzi 'allama bil qalam, artinya yang mengajar dengan kalam. Maksudnya Allah menyatakan bahwa Dia menjadikan manusia dari kalam, lalu diajarinya komunikasi dengan perantara kalam, bahwa manusia diciptakan dari suatu bahan hina dengan melalui proses sampai kepada kesempurnaan sebagai manusia, sehingga dapat mengetahui segala rahasia atau sesuatu. Dan yang terakhir yaitu ayat kelima, alamal insana malam ya'lam, Dia mengajar manusia sesuatu yang tidak diketahui. Maksudnya dalam ayat ini Allah menambahkan keterangan tentang kelimpahan karunia-Nya yang tidak terhingga kepada para manusia, bahwa Allah yang menjadikan Nabi pandai membaca, Dialah Tuhan yang mengajar manusia yang bermacam-macam ilmu pengetahuan yang bermanfaat, bagian yang menyebabkan dia lebih utama daripada binatang-binatang. Manusia memiliki hati nurani dan pemikiran untuk berpikir. Hal itu menjadikan manusia menjadi istimewa di antara makhluk hidup lainnya. Sedangkan manusia pada permulaan hidupnya tidak mengetahui apa-apa. Oleh sebab itu, apakah menjadi suatu keanehan bahwa Dia mengajar nabinya pandai membaca dan mengetahui bermacam-macam ilmu pengetahuan, serta Nabi SAW sanggup menerimanya. Baik, itulah arti dan kandungan dari kelima ayat surat Al-Alaq. Nah, di sini kan kalian dapat mengerti. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua, yaitu bagaimana tugasnya kalian mencari arti dari kandungan surat tersebut. Menurut kalian yang tidak paham, nanti bisa tanyakan ke ibu di pertemuan berikutnya. Tugas kalian itu. Terus nanti bisa ditanyakan. Karena sudah semua dan waktunya sudah habis, mari kita akhiri pembelajaran daring pada kali ini. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata dari Bu Guru. Kita membaca doa Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, ya. Terus membaca doa kafatul majelis, Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran dari ini dengan baik. Mohon maaf bila ada kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja oleh ibu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga kesehatan dan semangat menjalankan ibadah puasa.